Berita terbaru hari ini, Ferdy Sambo kemungkinan lolos hukum. Komnas HAM tidak temukan perintah membunuh. Kabar mengejutkan dari Komnas HAM terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Terdapat keterangan tidak menemukan ada perintah membunuh dari Ferdy Sambo. Melalui keterangan tersebut, Komnas HAM mengira akan menjadi celah bagi Ferdy Sambo lolos dari jerat hukum maksimal dalam dugaan pembunuhan berencana pada Brigadir J. Berdasarkan pengamatan kondisi ketika peristiwa berlangsung, Komnas HAM malah mengatakan jika Baradae salah dalam mengambil keputusan. Situasi yang dialami oleh Baradae melakukan kesalahan. Akhirnya, Baradae malah membunuh Brigadir J di hadapan Ferdy Sambo, Kuat Ma'ruf, dan Bribka RR. Pihak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM mengatakan ada kemungkinan jika Ferdy Sambo tidak menginginkan adanya pembunuhan. Komnas HAM menduga perintah yang keluar dari Ferdy Sambo untuk Baradae bukan bermaksud membunuh Brigadir J. Kenapa pengamatan Komnas HAM seperti itu? Dalam sepekan ini, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dalam sorotan publik. Gara-garanya dia mengutarakan soal temuan Komnas HAM jika Putri Chandrawati yang merupakan istri Ferdy Sambo diduga ikut menembak Brigadir J. Hal itu lantas banyak dibantah pihak lantaran berpotensi pada lahirnya tujuan tertentu. Bukan itu saja, Komnas HAM juga menyinggung soal kondisi kejiwaan Ferdy Sambo. Taufan mengatakan secara psikologis Ferdy Sambo memposisikan diri dan merasa mampu merekayasa pembunuhan terhadap Brigadir J atau Nofriansah Yosua Huta Barat. Apa yang dilakukan Ferdy Sambo ini muncul lantaran merasa memiliki pengaruh dan kekuasaan dari jabatan yang pernah diembannya sebagai Kadif Propam Polri. Bukan itu saja, Taufan melihat tidak ada kekhawatiran yang terlihat dalam diri Ferdy Sambo jika kasus tersebut akan terbongkar. Dengan memiliki kekuasaan sebagai Kadif Propam yang besar itu, FS atau Ferdy Sambo secara psikologis merasa bisa merekayasa kasus pembunuhan Yosua atau Brigadir J dan tidak khawatir terbongkar, kata Taufan. Akan tetapi, pernyataan Ketua Komnas HAM tersebut dinilai ahli psikologis forensik Reza Indragiri Amriel disebut ada pesan yang ingin disampaikan. Reza memiliki penilaian apa yang dikatakan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik adalah sebuah dugaan jika Ferdy memiliki masalah kejiwaan. Hal itu, lanjut Reza, bisa kontraproduktif dalam situasi yang saat ini terjadi, yakni penuntasan kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Pernyataan Ketua Komnas HAM bisa kontraproduktif, kata Reza di acara televisi berita pada 15 September 2022. Dia pun menjelaskan satu riset, jika psikopati bukan berakar pada dimensi perilaku ataupun kepribadian, katanya. Namun kata dia, ada yang berbeda dalam otak orang tersebut dengan pada umumnya. Tapi pada adanya bagian otak atau psikopat yang memang berbeda dari orang-orang non-psikopat. Jelas Reza, bagian otak tersebut tanpa direkayasa tidak akan bereaksi saat diperlihatkan gambar atau tayangan kejam. Dengan kondisi otak itu, memang sudah seperti itu. Mereka memang tuna perasaan, jelasnya. Orang psikopat lantas akan mencari pembenaran jika hal itu adalah bagian kodratnya. Psikopat dipahami sebagai sesuatu yang dikodratkan. Kondisi psikopat malah bisa dipakai sebagai bahan pembelaan diri, kata dia. Dengan kondisi saat ini, sudah menjadi kemungkinan akan ada yang menyebut indikasi jika Ferdy Sambo memiliki masalah dengan kejiwaan.
Jika terus digiring pada opini tersebut, maka hukum yang akan berlaku adalah menggunakan pasal 44 KUHP. Jika melihat dari bunyi pasal 44 KUHP, maka orang yang melakukan suatu perbuatan, sedangkan pada saat melakukan perbuatan orang tersebut menderita sakit, berubah akalnya atau gila, maka perbuatan tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban kepadanya, dan orang tersebut tidak dapat dihukum. Masalah kejiwaan pada diri FS atau Ferdy Sambo mungkin saja, tapi bukan masalah kejiwaan yang membuat Ferdy Sambo bisa memanfaatkan layanan pasal 44 KUHP, ucap Reza. Kalau masalah kejiwaan dalam hal ini psikopati seperti yang dikatakan Komnas HAM, maka tepatlah Ferdy Sambo disebut sebagai kriminal dengan klasifikasi sangat berbahaya. Ferdy Sambo sebagai psikopat memiliki kepribadian Machiavellianisme yang diistilahkan sebagai dark triad, manipulatif, mengeksploitasi, dan penuh tipu muslihat, ujar Reza. Jika hal itu terus didengungkan, malah dijelaskan Reza, psikopat seperti itu justru harus dimasukkan ke dalam penjara, bahkan bisa dalam masa tahanan dengan level keamanan yang tinggi. Kriminal-kriminal semacam itu layak dimasukkan penjara level keamanan super maksimum, kata Reza. Reza juga mengatakan petugas yang menjaga harus yang cerdas, memiliki integritas, dan jam terbang tinggi. Petugas penjaga atau tahanan psikopat jangan staf biasa, haruslah staf cerdas, berintegritas, dan punya jam terbang tinggi, melayani napi berdark triad, katanya. Di lain sisi, perkembangan kasus yang menjerat mantan Kadif Propam Ferdy Sambo masih banyak dinantikan masyarakat Indonesia. Pasalnya, hingga kini, kasus tersebut belum menemui titik terang perihal motif dan siapa saja yang jadi tersangka atas kematian Brigadir J. Namun, tidak sedikit dari publik yang cemas bahwa Ferdy Sambo bisa lolos dari hukuman lantaran Jenderal Bintang 2 ini memiliki pengaruh cukup besar di tubuh kepolisian. Terbaru, ada seorang ustadz yang turut mengomentari kasus Ferdy Sambo. Ustadz ini menyayangkan perlakuan istimewa yang didapat Ferdy Sambo. Diumumkan Jenderal Sambo status tersangka, langsung ditahan di Makobrimob. Nggak taunya nginep di Hotel Aston, kata ustadz tersebut. Bukan ditahan di Makobrimob, kan ini sandiwara, rakyat dibohongi, tambahnya. Kemudian, ustadz ini membongkar bahwa Ferdy Sambo telah memiliki rencana dan peranan di pemilu tahun 2024 mendatang. Jenderal Ferdy Sambo ini, ya Allah, ternyata punya target 2024, dia harus meloloskan calon presiden oligarki, bebernya. Selain itu, ustadz ini menuturkan kalau Ferdy Sambo juga telah disiapkan untuk menjadi suksesor Listya Sigit Prabowo. Dan Sambo harus dijadikan Kapolri, tandasnya. Pernyataan ustadz yang belum diketahui identitasnya itu pun langsung diserbu dengan beragam tanggapan dari warganet. Jadi apa Indonesia kalau begini? Semoga Allah secepatnya memberikan keadilannya, tulis warganet. Jangan sampai terjadi ya Allah ya Robi, tolong lindungi Indonesia, kata yang lain. Siapa ya orangnya yang dimaksud dan disiapkan untuk menjadi presiden, tutur yang lain. Bapak pemberani, kita dukung, buka mata, buka telinga kita, agar hati-hati memilih pemimpin, sahut yang lain. Semoga Allah melindungi ustadz ini, harap akun yang lainnya.